Ini mikrofon wireless di bawah 500.000. Emang bisa apa sih? Halo Gunung Bumi, dimanapun kalian berada, kembali lagi di Secangkir Teh. Oke teman-teman, kita kembali lagi di channel Secangkir Teh. Hari ini kita nggak ngerakit PC, nggak bahas komponen PC. Hari ini kita akan membahas tentang konten gear. Ya, itu adalah komponen yang konten yang kita membahas tentang komponen-komponen yang kita gunakan dalam produksi video kreatif, khususnya di channel YouTube Secangkir Teh. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah mikrofon wireless dari Takara. Ini jenisnya itu adalah Takara Intro X3. Ini adalah mikrofon harga di bawah 500.000 ya teman-teman ya. Inilah mikrofon pertama yang kita beli untuk studio di Secangkir Teh ini. Dan saya rasa ini cukup menarik gitu untuk mikrofon wireless gitu ya. Dengan mikrofon wireless harga di bawah 500.000, fungsinya dan speknya itu hampir mirip dengan mic wireless yang harganya jutaan kayak gitu. Oke, langsung saja kita bahas mikrofon Takara X3 ini. Oke, langsung saja kita bahas mikrofon Takara Intro X3. Oke teman-teman, jadi sebelumnya kita sudah bikin video unboxingnya, itu di YouTube Short kita. Teman-teman bisa cek di YouTube Short kita, unboxing Takara Intro X3 ini. Apa aja yang kalian dapat di dalam boxnya? Itu pertama pastinya kalian mendapatkan boxnya dengan gambarnya seperti ini. Ada gambar mikrofonnya dengan charging case-nya. Di sini terdapat beberapa spesifikasi unggulan dari mikrofon Intro X3 ini. Yang pertama, oke, di sini juga ada keunggulan-keunggulan lainnya, yaitu mute function, kemudian plug and play auto pairing. Jadi dia otomatis pairing ya kalau baru dinyalain. Tapi kita bisa pairing secara manual kalau misalnya mereka tidak mau pairing. Kemudian support external lavalier mic. Udah wireless, support lavalier lagi. Kemudian 3 mic untuk 3 orang, 3 mic for 3 person. Jadi mikrofon ini memiliki 2 transmitter dan juga 1 receiver. Nah, inilah uniknya dari mikrofon ini, di mana receivernya itu sendiri bisa digunakan sebagai mikrofon tambahan lagi untuk si kameramen. Kemudian ada one key noise reduction, kemudian menggunakan charging case. Kayak TWS banget sih bentuknya, kotak kayak gini ya, udah menggunakan charging case. Kemudian terdapat juga real time monitoring. Oke, itu di spesifikasi singkatnya. Di belakangnya kegunaannya untuk ya di YouTube, vlogging, live streaming, dan podcasting. Oke, langsung kita bahas yang kita dapat dalam box pembelian. Oke, yang pertama pasti kamu mendapatkan sebuah carrying box kayak gini ya. Ini kayak hard case gitu. Ini semua komponennya berada di dalamnya kayak gitu. Kemudian di dalam carrying case-nya ini, kamu akan mendapatkan charging case dari mikrofonnya itu sendiri. Nah, seperti yang teman-teman lihat kita di depan ini, mic-nya sudah kita gunakan. Dan mungkin teman-teman sudah bisa menilai sendiri bagaimana kualitas suaranya dengan noise reduction-nya on. Nah, ini charging case dan juga mic-nya di dalam. Kemudian kita mendapatkan 3 buah dead cat ya, kita bilangnya dead cat atau apa ya tadi namanya kalau istilah dari Takara ya. Oke, Fury windscreen ya, windscreen. Ya, itulah pokoknya. Ini kita mendapatkan 3 buah yang bisa dipasangkan di mic-nya itu sendiri. Kemudian kita mendapatkan kabel kayak gini nih. Ini untuk iPhone ya. iPhone dari konektor Lightning ke USB Type-C. Yang ini menuju ke receivernya, yang ini ke iPhone. Dan ini ada port USB-C lagi tambahan. Ini untuk ngecas HP dan juga sekalian bisa ngecas receivernya kayak gitu. Jadi bisa sambil dicolok charger. Nah, kita mendapatkan lagi satu yang Type-C to Type-C yang sedang kita gunakan pada kamera utama kita. Oke, kemudian selanjutnya kita mendapatkan USB-C, USB-A to C. Jadi ini nggak terlalu panjang ya, cuman ya kurang lebih 15 cm lah.
Kemudian kita mendapatkan magnet ya. Ini 2 magnet. Jadi ini terjadi insiden kemarin sebelumnya kita membuat konten. Magnetnya ini mungkin cukup renyah atau gimana ya, mungkin kualitasnya kurang. Jadi kemarin nggak sengaja kita patahkan gitu ya. Ini udah patah sih, mungkin teman-teman bisa lihat. Gara-gara ya kita tempelin dengan temannya lagi setak itu langsung pecah gitu. Tapi oke lah, magnet kayak gini mungkin harganya juga murah. Nanti kita akan cari lagi magnet yang harus dari Takara sih, bisa dari merek apa aja. Oke, jadi kita dapat magnet untuk mencantolkan mic-nya di pakaian kita. Seperti yang saya gunakan saat ini ada pentolan magnet ini. Nah, ini mic-nya kita gunakan di dalam. Oke, selanjutnya kalian mendapatkan sebuah kabel Type-C to TRS, jadi jack 2,5 mm yang memiliki 3 konektor gini ya, Type-C to TRS, dan juga lagi satu USB Type-C to TRRS. Ini untuk kamera ya, biasanya kamera atau HP juga bisa sebenarnya. Tapi jika HP-nya udah support menggunakan Type-C, bisa menggunakan kabel Type-C-nya. Kalau bisa masih pakai jack audio, bisa menggunakan kabel ini. Oke, terakhir dan tidak kalah penting, itu ada buku manualnya dan juga buku garansi. Oke teman-teman, jadi kita sekarang lihat bagaimana bentukan dari mikrofon wireless Takara Intro X3 ini. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat, ini menggunakan charging case ya teman-teman. Ini finishingnya doff gitu, jadi ya sidik jari itu gampang banget nempel sini. Tapi nggak apa-apa. Kemudian finishingnya itu ini kayak plastik sih sebenarnya teman-teman, tapi yang oke lah kualitasnya. Kemudian di depannya itu ada tulisan Takara, logo Takaranya. Kemudian ini ada untuk kapasitas baterai ya, LED-nya. Oh, ini tinggal satu aja, 1 bar. Kemudian sebelah samping kirinya ini terdapat tombol power dan juga port USB Type-C untuk mengecas si charging case-nya ini. Nah, charging case-nya ini bukan sekedar charging case doang. Jadi ini bisa dibilang kayak power bank-nya gitu. Jadi teman-teman kalau misal lagi traveling kemana perlu mic, dan ini bisa jadi baterai cadangannya dia gitu. Kalau tinggal masukkan ke sini langsung dia cas, power bank-nya gitu lah. Kemudian bagian sisi kanannya kosong, atas kosong, belakang dan bawah juga kosong. Nah ini biasa. Kemudian kita lihat, nah ini udah mikrofonnya ya, ini yang satu sudah saya pakai, dan ini tinggal lagi satu ya, transmitter dan receivernya. Oke, kita lihat di sini ada 3 slot untuk receiver dan juga transmitter. Oke, sekarang kita bahas tentang transmitternya. Bentuk dari transmitternya ini cukup kecil ya, mungkin seukuran ibu jari saya ini, cukup lumayan kecil ya. Oke, dari bentuk ini kecil dan gampang disembunyikan. Kita lihat bagian depannya dulu. Bagian depannya ini terdapat bentuk kayak airflow gitu ya, tapi ini cuman kayak ukiran hiasan aja. Kemudian ini terdapat LED di bawahnya, LED indikator. Kemudian ada gambar untuk gelombang suara kayak gitu. Kemudian ada penanda TX atau transmitter. Jadi untuk receivernya itu penandanya itu RX atau receiver. Oke, di sebelah kirinya ini terdapat jack 2,5 mm untuk mic lavalier yang sudah saya mention tadi. Ini bisa kita tambahkan mic lavalier lagi. Kemudian di bawahnya ini ada pengaturan plus dan minus untuk gainnya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa menyalakan noise reduction-nya itu dengan mengklik tombol minus pada transmitternya ini. Nah, sekali klik dan warna LED-nya akan berubah menjadi warna agak kehijauan gitu ya, biru kehijauan. Nanti itu noise reduction-nya akan aktif. Untuk mematikan kembali pencet tanda minusnya lagi. Oke. Itu sebelah kiri, dan sebelah kanannya itu ada tombol power dan juga charging port Type-C. Jadi teman-teman nggak harus di casingnya aja ngecas.
Teman-teman juga bisa ngecas melalui port Type-C yang ada di sebelah kanannya ini. Kemudian di bagian bawah ini ada 2 pin gold ya, gold plate ya. Ini untuk kita menggunakan charging case-nya. Tinggal masukkan, nanti dari charging case-nya itu tersendiri ada 2 pin juga, pin kuningan gitu ya. Oke. Nanti ini akan bertemu seperti TWS pada umumnya, dipasangkan otomatis dia akan mencharger si mikrofon ini. Kemudian bagian atas itu terdapat built-in mikrofonnya itu sendiri yang teman-teman sudah dengarkan dari awal video ini. Oke, kemudian bagian belakangnya sendiri ini terdapat jepit-jepitan ya. Ini bisa dijepit di baju, di pakaian, atau mungkin teman-teman yang punya kamera yang ada hot shoe-nya bisa dimasukkan ke sana. Jadi ini lumayan fleksibel lah untuk sebuah mikrofon wireless dan harganya juga di bawah 500.000. Nah, itu untuk transmitternya. Untuk receivernya kurang lebih sama. Bukan kurang lebih sama ya, kayaknya sama persis. Hanya saja untuk di jack 2,5 mm ini dia fungsinya bukan untuk lavalier, melainkan untuk real time audio monitoring. Jadi kalian bisa menggunakan jack audio itu untuk memonitoring suara dari setelan kalian. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara penggunaan dari mikrofon Takara Intro X3 ini. Jadi kita akan gunakan di sebuah smartphone gitu ya. Kita akan lihat bagaimana cara pemasangannya di smartphone yang kita gunakan. Let's go. Oke teman-teman, jadi ini kita ada smartphone. Ini punya kakak kita ya, ini Samsung S10 ya, S10e. Jadi kita akan coba hubungkan mic Takara ini ke smartphone ini. Oke, pertama kita lihat ini menggunakan Type-C. Sebenarnya bisa pakai jack audio juga ya, teman-teman bisa lihat. Jadi kita coba dulu menggunakan kabel konektornya nih yang Type-C. Oke, kita siapkan ini. Kemudian kita ambil receivernya dan transmitternya. Oke, kayak gini. Sudah diambil, langsung kita nyalakan, tinggal tekan tombol power ini. Oke, dia menyala dan auto pairing. Oke ya, tekan tombol power ini. Ya, nanti dia akan lampunya berkedip. Kemudian jika saat dia sudah pairing, dia akan standby biru kayak ini. Oke, kita ke receivernya. Nah, di kabelnya ini sudah tersedia tulisan ini. Ada Type-C charger, kemudian ini ada Type-C Android. Dan ini Type-C to receiver. Nah, yang receiver kita colokkan ke USB-nya. Nah, seperti ini. Dan yang ini Type-C yang Android kita hubungkan ke handphonenya. Nah, dari beberapa HP itu bisa langsung plug and play. Jadi langsung dipasang, langsung ke detect. Namun beberapa HP yang mungkin lebih murah ya, HP-HP budget, biasanya harus menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti Open Camera. Biasanya kita juga menggunakan Open Camera. Oke, kita tes pakai HP Samsung S10e di kamera bawaan. Kita colokkan. Nah, dia akan terhubung seperti ini. Lalu kita akan coba. Kita akan coba langsung apakah suaranya masuk ya. Cek 1 2 3, 1 2 3, tes cek sound dari Takara Intro X3. Cek 1 2 3, 1 2 3, tes cek sound dari Takara Intro X3. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Kita sudah konekkan menggunakan kabel Type-C-nya.
Oke teman-teman, jadi itu kita sudah tes cara koneksinya dan sekarang kita akan tes jarak dan juga noise reduction-nya. Langsung saja kita ke Abang Fendi. Let's go. Oke teman-teman, jadi kita akan coba kali ini kualitas mic dari Takara ini ya. Jadi kita coba di jarak segini masih oke. Kita akan coba, nanti saya akan jalan ke sana dan di sana ada pas di pinggir jalan. Nanti kita akan coba tes noise reduction-nya. Jadi kita coba dulu. Ini kita 10 langkah ke depan dulu ya. Ini 10 langkah dari kamera, kurang lebih seperti ini kualitas suaranya. Ini masih dalam keadaan noise reduction-nya masih off. Oke, nanti kita akan coba di pinggir jalannya untuk noise reduction-nya. Oke, kita lanjut lagi. Ini kurang lebih jarak 20 langkah dari kamera. Kurang lebih seperti ini kualitasnya. Ini masih noise reduction-nya masih off gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, pas di sini, pas di pinggir jalan ini, pas 30 langkah dari kamera. Mungkin masih terdengar atau tidak, kita tidak tahu. Jadi ini jaraknya sudah cukup lumayan sih, ada 30 langkah. Dan ini noise reduction-nya masih off gitu ya. Jadi ini kita coba di pinggir jalan. Dan sekarang kita coba untuk noise reduction-nya kita hidupkan. Oke, ini kualitas suara dari mic Takara X3 di pinggir jalan yang kurang lebih mungkin situasi jalannya nggak terlalu lama, cuman ya harusnya kalau misalnya dia terdengar suara motornya berarti noise reduction-nya masih kurang. Tapi ini kita coba kualitas suara dari mic Takara ini. Saya coba mundur 5 langkah lagi. Oke, ini kita coba. Ini saya lagi sedang ngomong dan di belakang sedang motor lalu lalang. Di sini kita coba bagaimana kualitas suaranya. Apakah suara saya masih terdengar dengan jelas, ataukah suara kendaraan di belakang juga masuk? Kita akan coba saja. Dan sekarang kita coba kualitas suara kalau noise reduction-nya kita matikan. Jadi ini noise reduction-nya ini sudah kita matikan. Jadi harusnya kemungkinan kedengeran ya suara motor lalu lalang dan kendaraan-kendaraan lainnya. Oke, kurang lebih segini aja. Oke, saya rasa itu sudah cukup menggambarkan bagaimana sebuah mic wireless di bawah 500.000 yang saya rasa ini worth it parah sih, yang harganya cuma di bawah 500.000 dan mendapatkan spesifikasi yang hampir mirip dengan yang jutaan. Kayaknya bisa bersaing ya dengan harga yang sejutaan. Oke lah, ini rekomen banget buat teman-teman yang pemula untuk membuat yang baru mau berkecimpung di dunia content creator gitu, terutama YouTuber atau vlogging atau apapun lah yang mementingkan kualitas audio gitu. Ini worth it banget sih dengan harga di bawah 500. Oke, mungkin segitu aja pembahasan kita kali ini. Jika teman-teman suka mau beli mikrofon ini, link akan kami taruh di deskripsi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan